Selamat berjumpa saudari-saudara dalam Renungan Harian Provinsi MNC Indonesia edisi hari Senin 25 April 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan hari ini dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Misi adalah perutusan. Dengan adanya perutusan ini, maka gereja tetap ada dan mempunyai masa depan. Kita lihat konteksnya, apa itu? Setelah Yesus selesai bermisi di dunia ini, Yesus akan kembali ke surga. Nah, dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus memberikan amanat kepada para muridnya untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan kerajaan Allah, agar sekalipun Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi rohnya yang akan menuntun, menguatkan para muridnya untuk perutusan dan pewartaan. Mari kita lihat 4 hal yang menjadi pokok, yaitu pengertian apa itu misi, alasan mengapa misi itu penting, tujuan untuk apa misi itu, dan keempat, metode atau bagaimana cara kita bermisi. Kita lihat yang pertama, apakah misi itu? Pengertian dari misi adalah perutusan. Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil. Sabdanya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil ini adalah kabar gembira untuk umat manusia, sehingga Yesus meminta para muridnya untuk mewartakan apa yang selama ini mereka lihat dan perbuat Yesus, apa yang selama ini Yesus ajarkan, apa yang selama ini mereka alami dalam hidup bersama dengan Yesus. Kedua, yaitu alasan mengapa misi ini penting. Dasarnya adalah amanat Tuhan Yesus sendiri saat perpisahan sebelum dia naik ke surga. Kata perpisahan sendiri sudah menunjukkan suatu tingkat kepentingan tersendiri, di mana orang-orang yang hendak ditinggalkan diberikan pesan wasiat, dan wasiat itu berupa amanat mewartakan Injil, sehingga mereka diharapkan untuk meneruskan tugas perutusan dari Yesus sendiri, yaitu untuk mewartakan kabar gembira. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk apa misi ini? Tujuan dari misi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Maka ini mengajak kita sekalian untuk menjaga kesinambungan. Ketika Yesus naik ke surga, para murid diminta untuk melanjutkan tugas perutusan ini dan pewartaan ini untuk menyebarkan kerajaan Allah, dengan harapan lewat perutusan ini maka banyak yang terlibat, jangkauannya lebih luas, dan diharapkan lebih banyak lagi yang mendapatkan pewartaan. Yang terakhir, yaitu bagaimana cara untuk bermisi atau menjalankan misi. Pertama adalah misi yang dibawa adalah kerajaan Allah, kerajaan sukacita atau kabar gembira Injil. Maka diharapkan orang yang membawa kabar gembira
ada suatu kegembiraan, ada suatu sukacita, sehingga diharapkan orang yang menerima pewartaan itu, orang yang menerima perutusan itu juga mengalami sukacita yang sama. Lebih daripada itu, yaitu bahwa perutusan dan pewartaan itu disampaikan lewat kata-kata, lewat simbol-simbol, dan supaya orang mengerti, memahaminya. Oke, tetapi tidak cukup, tetapi harus dilanjutkan dengan apa yang disebut kesaksian. Kesaksian ini menjadikan pewartaan lengkap. Kesaksian ini menjadikan pewartaan itu menjadi konkret. Pewartaan itu menjadikan yaitu pewartaan itu efektif. Bisa dibayangkan ketika pewartaan sekedar kata-kata selesai, apalagi tidak dilanjutkan dengan perbuatan atau perbuatan tidak menunjukkan sesuai dengan kata-kata tadi, maka pewartaan itu tidak efektif. Tetapi dengan kesaksian, maka pewartaan itu akan menjadi semakin efektif. Dan ini menjadi catatan untuk kita sekalian, yaitu bahwa umat yang beragam itu juga membutuhkan pelayanan perutusan, pewartaan sesuai dengan situasi umat. Maka unsur kontekstualisasi itu adalah sesuatu yang penting. Dan sebagai catatan bahwa umat yang beragam itu lewat sejarah mereka, sejarah hidup beriman mereka berbeda, maka ada 3 hal yang perlu. Satu, yaitu first evangelization atau pewartaan pertama. Pewartaan pertama ini ditujukan kepada orang-orang yang baru mengenal Yesus, baru mulai mengenal Yesus, ingin mengenal Yesus lebih lagi. Contohnya untuk para katekumen itu perlu, untuk orang juga bukan yang belum pernah mengenal Kristus. Yang kedua adalah re-evangelization atau pewartaan ulang, yaitu orang-orang yang sudah mengenal Yesus, orang-orang yang sudah hidup lama bertahun-tahun sebagai orang Kristiani. Orang-orang itu perlu untuk mendapatkan pewartaan ulang, perlu untuk mendapatkan juga pemeliharaan supaya mereka tetap teguh dalam iman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah new evangelization. Ini adalah suatu pewartaan dengan cara baru supaya mendarat, mengena pada orang-orang modern, juga dengan sarana-sarana modern. Contohnya dengan media sosial, dengan teknologi-teknologi pewartaan, sehingga mereka orang-orang modern itu juga terjangkau. Dan yang kedua, pewartaan bisa semakin jauh dan semakin banyak. Diharapkan juga hasilnya juga akan semakin besar. Saudari-saudara yang terkasih, semoga lewat bacaan dan renungan ini kita diteguhkan dan dipanggil untuk tetap terus menjadi pewarta, untuk menjadi orang-orang utusan dalam mewartakan kerajaan Allah. Kalau bukan saya, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Berkat Tuhan untuk Anda semua.